Ya, ini pertanyaan menarik ya. Ini yang lagi tren ya. Mungkin begini, kalau jawaban pendeknya short answer, kalau dalam bahasa Inggris short answer is no. Jadi tidak. Kenapa? Banyak alasan untuk menjawab ini. Kenapa tidak gitu? Pertama, tidak ada scientific project, satu jurnal ilmiah pun yang terbukti secara sains ya, kita bicara scientific ya, dalam control environment, jadi satu lingkungan yang dikontrol, yang betul-betul di review, yang bisa mengkonfirmasikan seperti apa sih gen atau DNA Bani Hashim itu sendiri. Itu nggak ada. Boleh dilihat di semua scientific journal. Kalau kita mengklaim sesuatu itu tentu harus berdasarkan evidence ya, berdasarkan bukti-bukti, scientific journal, para ahli memberikan scientific report. Nah, itu tidak ada, tidak pernah ada. Jadi tidak ada kesepakatan yang namanya seperti apa sih gen Bani Hashim itu sendiri. Itu satu ya. Kemudian kedua, kenapa tidak bisa seperti itu? Karena banyak faktor. Memang ternyata dari berbagai tes DNA yang dilakukan di kromosom Y, ini kita bicara yang dari ayah ke ayah ya, paternal test itu paternal lineage, jadi yang Y DNA yang dilakukan untuk tes dari jalur ayah, kromosom Y-nya sendiri, itu ternyata tidak bisa ditemukan kesamaan untuk orang yang dengan generasi-generasi yang jauh, misalkan 500 tahun, 700 tahun, itu tidak bisa dipastikan karena terlalu banyak variasinya dan banyak perbedaan-perbedaan yang tidak diketahui ya. Nah, kembali tadi dengan mengenai masalah nasab itu Rasulullah itu sendiri. Nah, sebetulnya ini berawal dari satu orang pengusaha perusahaan DNA ya, kebetulan dia juga seorang pengusaha Yahudi namanya Bennett Greenspan. Bennett Greenspan melihat potensi bisnis di sini. Dia melihat potensi bisnis dari tes Cohen. Mungkin kita bisa pakai ini, walaupun sebetulnya secara saintifik, secara ilmiah tes yang grupnya Yahudi Cohen itu sendiri tidak bisa memastikan ya keyahudian seseorang. Tapi dia melihat potensi bisnis. Oke, kita coba tawarkan aja ke publik. Mungkin ada grup-grup orang tertentu yang tertarik, mereka akan ngetes sendiri. Nah, akhirnya memang saya pernah mendengar bahwa ada sekelompok orang di Timur Tengah yang dianggap dan mungkin mengaku sebagai Bani Hashim, mereka itu, akhirnya mereka coba tes, ini ternyata muncul polanya seperti ini, haplogrupnya yaitu pengelompokan gelondongan tadi pola DNA, haplogrupnya di sini, dia punya SNP-nya di sini. Nah, dianggaplah orang ini 1, 2 orang, 3 orang, mungkin 10 orang ini, inilah ternyata ini adalah keturunan Rasulullah. Kita tidak tahu orang ini siapa, dari mana mereka. Ada yang menyebutkan, ini dari Yordan, katanya dari kerajaan Yordan. Tidak pernah ada statement resmi dari kerajaan Yordan sama sekali bahwa siapa orang ini. Ternyata ya itu hanya beberapa individu. Oke, mereka kemudian tes lagi sekelompok orang yang mungkin ada family. Ya terlihat memang ada kesamaan. Tapi akhirnya menjadi seperti yang tadi lagi, kelompok-kelompok Yahudi ternyata tidak sama. Terus kemudian ada kelompok Sayyid yang lain lagi yang shorihun nasab, yang punya nasab yang sangat kuat sekali itu di Timur Tengah. Dia punya pattern, polanya itu berbeda. Kemudian ada Sayyid juga yang di India punya pattern itu berbeda juga, dan menunjukkan ada faktor mungkin kontribusi dari pihak ibu yang mengubah pola genetik yang bersangkutan. Juga sebagian Sadah yang ada di Afrika Utara, katanya ada kelompok yang bahkan juga sangat kuat, yaitu termasuk dari keluarga kerajaan Maroko, itu berada di haplogrup yang sangat berbeda sekali. Yang tadinya ini haplogrup J katanya, yang ini haplogrup G. Kita melihat perbedaan pola dan dari beberapa ratus orang saja yang ngetes, dan mungkin sebagian spesifik karena banyak sekali kan kelompok Sada yang lain yang tidak pernah dites kelompoknya seperti apa. Kita lihat mereka bervariasi sama sekali, sehingga untuk ngetes nasab yang jauh itu sama sekali tidak bisa digunakan metode DNA ini. Jadi memang tidak ada satu pattern yang bisa memastikan istilahnya orang-orang ini si A adalah keturunan si B dengan jarak yang begitu jauh, karena macam-macam faktor tadi yang belum diketahui oleh sains. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi ya tidak bisanya itu bukan tidak mau, nggak mau tes DNA, nggak bisa. Memang toolsnya tidak memungkinkan untuk melakukan pembuktian secara DNA untuk nasab-nasab yang jauh. Bismillahirrohmanirrohim. Ketika sekian lama menunggu, akhirnya dari keluarga Bani Alawi bin Ubaidillah, muncul seorang figur yang tampil untuk menanggapi uji genetika tes DNA untuk validasi nasab Nabi. Awalnya sebagai seorang pemerhati, diliputi rasa sukacita, karena segalanya akan menjadi lebih jelas dan nyata. Namun ternyata berakhir dengan kekecewaan dan anti klimaks. Hal ini dikarenakan, pertama,
Yang ditampilkan bukan seorang pakar spesialis genetika, namun bila tidak salah, ternyata bidangnya teknologi komunikasi, atau terkait juga dengan informatika. Jadi masih sebatas semacam pemerhati atau komentator. Padahal ketika di awal, moderator mencoba menggiring kepada hasil penelitian seorang ilmuwan genetika Indonesia, yang memuat hasil tes DNA seorang Bani Alawi yang ras Arabnya cuma 3%. Dan pemateri juga sempat mempertanyakan sang ilmuwan dengan referensi database-nya. Artinya, sebenarnya ini akan jadi diskursus menarik, bila ilmuwan pakar genetika disanggah sesama pakarnya, namun ternyata tidak terjadi. Pun demikian, publik berharap di masa depan sang ilmuwan turun gunung memberikan analisis genetikanya sebagai pembelaan kepakarannya. Dan secara komprehensif juga sebagai edukasi kepada publik yang tidak mensepakatinya. Kalau penulis tidak salah, mungkin yang dimaksud moderator adalah Prof. Herawati Sudoyo, yang pernah melakukan penelitian beberapa manusia Indonesia untuk diteliti asal-usul rasnya. Kedua, harapan akan diulas secara ilmiah, baik misalnya mendukung atau menolak, yang terjadi hanyalah kesimpulan secara dangkal, bahkan cenderung menyesatkan. Penulis akan mencoba menanggapi hal tersebut di bagian berikutnya. Dan ketiga, ekspektasi untuk mengakhiri polemik dengan tindakan nyata pasca pemaparan, akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Misal, menyiapkan gugatan atau somasi atas unggahan dari seluruh situs perusahaan uji genetika, yang tidak memasukkan Bani Alawi sebagai bagian dari Bani Hashim. Atau langsung menjawab keraguan publik, bahwa dirinya atau para habaib Bani Alawi imigran Yaman ini, sudah mendapat isbat internasional, dengan langsung menampilkan syahadah nasabnya, juga tidak terjadi. Minimal seperti pencerahan yang dilakukan misalnya oleh Syarif Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani. Di mana tanpa banyak narasi tapi langsung bukti, mendisplay syahadah-syahadah nasabnya dari banyak nakobah Saadatul Asrof dari berbagai negara. Dan itu tidak terjadi, yang ada hanyalah argumentasi dan sanggahan untuk menguatkan klaim Bani Alawi, yang selama ini mengaku sudah sangat sahih sebagai keturunan Nabi. Publik pun akhirnya hanya mendapat cerita tanpa fakta. Sebagaimana kita ketahui, mengaku nasab kepada Nabi, bisa dilakukan dengan 3 hal. Pertama, memiliki data internal keluarganya, pencatatan silsilah keturunan, atau nasab. Kedua, diakuinya catatan tersebut secara internasional oleh Majelis Nakobatul Asrof, atau lembaga pencatat keturunan Nabi secara internasional, terutama dari negara asal leluhurnya. Tentu saja para nakib memiliki database dan referensi, baik kitab atau manuskrip yang menjadi acuan serta disepakati bersama. Dan ketiga, diperkuat dengan uji tes DNA, demi mengetahui jalurnya melalui siapa. Apakah dari jalur Al-Hasani ataukah Al-Husaini, keturunan garis lurus laki-laki ataukah bukan? Hal ini dilakukan oleh beberapa nakobah yang bergengsi, misalnya nakobah kerajaan Yordania. Demi untuk kehati-hatian menghindari para pemalsu nasab. Ketika penulis mulai menggaungkan uji DNA sebagai salah satu validasi bagi mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi sekitar hampir 2 tahun ini, maka seketika opini langsung terbelah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang menolak, dan tetap bersikuku tidak perlu, dan dengan klaim tidak ada kaidahnya dalam Islam. Bahkan disertai klaim, bahwa nasabnya sudah sahih, dan cukup diisbat oleh lembaga pencatatan keluarganya sendiri. Dan lembaga tersebut sebagai yang paling valid dalam mencatat nasab keturunan Nabi seluruh dunia. Sungguh luar biasa gegabah dan sombong klaimnya. Padahal hanya lembaga lokal, dalam negeri saja dan tidak ada kerjasama dengan nakobah di negara maupun, termasuk negeri asal leluhurnya. Pendeknya, Nabi itu dari Jazirah Arab, keturunannya pun awalnya menyebar di Timur Tengah, namun isbatnya cukup di Jakarta. Bisa jadi, Sri Mulat pun kalah lucu dengan logika demikian. Kelompok kedua, mereka yang menerima, dan berusaha tertib untuk mematuhi ketiga kaidah tersebut di atas. Artinya, menggali data internal keluarganya, lalu mengajukan isbat internasional terutama ke negara asal leluhurnya, dan dengan bergembira mengajukan wakil-wakil dari keluarganya untuk maju tes DNA. Tentunya publik dengan akal sehat, bisa menilai sendiri mana yang layak diapresiasi dan dipercaya dari kedua golongan tersebut di atas. Baiklah, kembali kepada ulasan dari pemateri dari Balawi di atas. Ada banyak poin yang bisa ditanggapi, yaitu sebagai berikut. Statement terkait metode yang disepakati para ahli nasab, yaitu: pertama, syuhroh wal istifadah, atau keterkenalan dan ketersebaran. Dengan tidak tercatatnya kabilah ini dalam sensus keluarga Nabi oleh penguasa Yaman pada abad 7 Hijriah, menjadi pertanyaan besar tentang keterkenalan kabilah ini. Sementara, kalau ketersebaran, jauh lebih masif etnis Cina atau bangsa bule, tapi tidak perlu ada yang ngaku jadi cucu Nabi. Kedua, adanya catatan baik kitab atau manuskrip,
atau Matbu wal Mahdud. Apakah kekosongan sekitar 5,5 abad nasab Ba'alawi yang miskin pengakuan dari kitab nasab primer tidak bisa dijadikan autokritik? Hingga tulisan ini dibuat, belum ada bantahan yang memadai, atau dilayaninya tantangan terbuka dari sang kiai oleh para habaib Balawi. Ketiga, sejarah, arkeologi, riwayat, makam, kajian antropologi, dan lain-lain. Semua jejak tulisan dan periwayatan Balawi terkait nasab mereka tersambung kepada Ahlul Bait Nabi. Relatif muncul sekitar beberapa abad pasca seseorang yang diklaim datuknya bernama Sayyid Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Artinya ada kekosongan periwayatan dan ketidaksinambungan dari abad ke abad. Maka semua kajian yang bersifat sekunder, menjadi perlu diragukan, manakala kajian primernya pada poin kedua di atas, masih belum terang benderang. Keempat, takrir ulama selama berabad-abad, bahkan klaim Sada Balawi ini sangat dominan dan jadi nakib asrof di Hijaz dan lain-lain. Sungguh penulis kaget dengan klaim ini, harusnya pemateri menyampaikan siapa Balawi yang jadi nakib selama berabad-abad itu, apalagi di Hijaz segala. Sedangkan di Yaman saja miskin pengakuan dari penguasanya di abad ke-7 Hijriah. Dalam kitab Istizadah, halaman 1093, yang disusun oleh Habib Ali bin Muhsin, cucu Mufti Hadramaut Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, disebutkan bahwa Balawi pernah ditakzir atau hukum cambuk oleh Syarif Aun al-Hasani. Sebab dianggap tidak sekufu berani menikahi putri dari keluarga Syarif Mekah yang Ahlul Bait Nabi. Bahkan dilarang memakai gelar Sayyid atau Syarif. Dan kelima, kapasitas keilmuan yang mumpuni. Sayyid Ahmad bin Isa Arumi adalah muhadis, dan ada riwayat hadis oleh Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini juga menjadi pertanyaan besar, karena belum ada kajian yang menyebutkan secara jelas, apa karya Sayyid Ahmad ini dalam bidang keagamaan. Justru beliau lebih terkenal dengan julukan An-Nafat, karena pengusaha di bidang minyak tanah. Juga nama Abdullah ini sebagai putranya masih kontroversi, dan sekarang tiba-tiba jadi perawi hadis. Kalau ini dijadikan alasan untuk mengakui nasab Nabi, maka 4 imam mazhab Sunni, dan 6 penyusun kitab hadis, serta Hujatul Islam Imam Ghazali, lebih dari pantas untuk jadi cucu Nabi, bila dilihat dari karya dan kapasitas ilmu agamanya. Sekali lagi, ini suatu kekeliruan besar, menyandarkan kapasitas keilmuan dan makom kewalian dengan nasab seseorang. Yang lain bisa diupayakan, namun nasab mutlak takdir darinya. Dan sangat banyak mereka yang bernasab mulia, karena malas dan ahli maksiat, malah lebih hina dari orang awam yang bertakwa. Statement bahwa kasus meragukan nasab Nabi ini bukan hal baru, bahkan pernah terjadi di kabilah yang masyhur sebagai keturunan Nabi. Tanggapan dari hal ini adalah, mereka yang disebut misal nasab Syekh Abdul Qadir Jilani. Memang ada perdebatan di awal-awal abad penisbatan mereka untuk nasab Al-Jilani oleh Ibnu Inabah, namun tetap tidak menutup peluang beliau jadi Ahlul Bait Nabi, karena dari jalur ibunya terkonfirmasi kuat nasabnya juga dari Ahlul Bait Nabi. Dan sesuai kesepakatan ahli nasab dunia, tetap dari garis ibu pun diakui sebagai Ahlul Bait Nabi, bukan dianggap putus, karena Islam juga sangat memuliakan perempuan. Dan pada akhirnya, seluruh nama yang disebut tersebut mendapatkan pengakuan setelah ditinjau dari berbagai sudut. Artinya keluar syahadah nasabnya dari nakobah dunia. Sementara Balawi, semoga ada. Tidak ada ahli nasab yang menolak nasab Ba'alawi dari zaman dulu hingga abad 20, menit 12 detik 37. Kalau nasab tidak tercatat di kitab primer selama 5,5 abad dianggap sebagai sebuah penolakan, maka rasanya perlu diusulkan dari Indonesia, untuk maju minta fatwa dan penegasan dari Majelis Nakib Dunia terkait nasab Balawi. Dan apabila peringatan dari Sayyid Ali At-Tontowi Mesir di tahun 1980-an, atau dari para nakib dunia yang sejauh ini tidak pernah berani mengeluarkan isbat nasab Balawi secara resmi, dianggap bukan penolakan, maka ini suatu kecerdasan yang layak dilestarikan. Harapan publik sederhana, tunjukkan syahadah nasab resmi dari negeri asal leluhur, terutama Irak, dan mari akhiri semua polemik demi damainya NKRI ini. Yang paling pokok, penolakan atas validitas tes DNA dalam menentukan nasab. Tes DNA dianggap gagal dalam kajian penentuan beberapa kabilah, termasuk Yahudi Chohanim ataupun beberapa kabilah yang dianggap terjaga silsilah nasabnya. Tanggapan dari penulis sederhana. Pertama, apabila ada uji DNA yang itu secara mayoritas ternyata menemukan pola, dan secara minoritas ada ketidaksesuaian, maka apakah layak yang minoritas ini dianggap menjadi kegagalan seluruhnya termasuk yang mayoritas? Kedua, misal kita punya garis keturunan laki-laki sejumlah 100 cicit laki-laki. Lalu dari 100 cicit itu tes DNA, dan menemukan 99 orang ada kedekatan sebagai kerabat, sementara 1 orang melenceng jauh.
Apakah yang kita curiga 99 orang atau satu orang tersebut? Memang berbasis statistik, tapi jelas statistik pun ada disiplin ilmunya yang saja ditolok ukur rasional. Bukankah sangat mungkin, kenapa satu orang yang melenceng tersebut, bisa saja dari hasil hubungan gelap dari orang lain, atau bayi yang tertukar, atau faktor lain yang bisa saja terjadi tanpa kita ketahui. Karena sejak membuat bayinya sampai persalinan, hingga sebelum dites DNA, kita tidak mungkin menjadi saksi terus-menerus, melainkan Tuhan sendiri yang jadi saksinya. Dan ketiga, justru dengan tes DNA itulah akan dapat bercerita banyak tentang siapa sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena catatan manusia bisa saja dimanipulasi, tapi catatan Tuhan dalam diri kita akan menceritakan siapakah sesungguhnya jati diri kita. Mengkritik ketidakakuratan penentuan ras dalam hasil uji autosomal DNA. Tanggapan penulis. Pertama, berkaitan dengan penentuan ras, tentu saja terkait dengan database. Kedua, database yang dimaksud misal, dengan bentuk mata sipit menyudut khas, maka identik dengan ras mongoloid. Dan gen-gen yang terkait untuk bentuk mata itu misal ada di kromosom sekian, deretan kesekian dengan susunan nukleotida, atau ATGC tertentu pula. Nah, jadilah database, misal nanti ada uji yang susunan gennya seperti itu maka digolongkan ras mongoloid. Tentu saja tidak sesederhana ini, ada kaidah yang tentu lebih detail dan akademik, namun analogi ini semoga bisa memberikan penjelasan. Ketiga, dengan metode seperti ini, akan menjadi database serta penentuan peta migrasi leluhur, kira-kira pernah menjelajahi sudut bumi mana saja sesuai jejak ras yang tersebar di muka bumi tersebut. Dan sekitar abad keberapa atau generasi keberapa. Dan keempat, database ini memiliki sudut pandang dari masing-masing ilmuwan. Dan ini layak dihormati, bukan dinegasikan. Karena setiap ilmu pengetahuan pasti berkembang, dari yang mitos menjadi rasional, dari yang tidak terukur akan semakin bisa ditingkatkan akurasinya. Sebagaimana perdebatan geosentris dan heliosentris yang terjadi di abad-abad silam, akhirnya yang lebih rasional akan memenangkan peradaban. Dan kini waktu edar bumi mengitari matahari, jarak serta intensitas cahayanya sudah bisa diukur dengan akurat, termasuk kapan gerhana, dan lain sebagainya. Mencoba menggiring opini publik bahwa tes DNA ini agenda kapitalisasi dari Yahudi. Tidak salah bila mengaitkan banyak hal dengan Yahudi, karena harus diakui mereka begitu brilian di banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun semua hal memiliki kode etiknya sendiri, termasuk disiplin ilmu manapun. Mencoba curang tentu banyak mata dan akal sehat ikut mengawalnya. Justru bila tidak ingin dikapitalisasi suatu kelompok, maka buatlah sistem sendiri agar keluar dari hegemoni tersebut. Ini dilakukan juga oleh beberapa negara atau bahkan nakobah untuk menerapkan tes DNA mandiri, tanpa harus tergantung kepada laboratorium milik orang Yahudi. Omong-omong kapan nih, para Habib Balawi siap maju tes DNA di nakobah Yordan? Semoga hasilnya ada kesamaan dengan para Ashraf Yordan. Secara tegas dan lugas, menyatakan bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan alat validasi keturunan Nabi. Pertama, pada sekitar menit 22 detik 40, pemateri dengan tegas mengatakan no, bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan alat uji menentukan ketersambungan nasab Nabi. Dan ini sebenarnya boleh dan sah berpendapat demikian. Sebagaimana juga sah dan sangat boleh orang meyakini nasab Nabi bisa dideteksi dengan tes DNA. Kedua, mari kita lihat dasar asumsi apa sehingga berani berpendapat no tersebut. Mengutip David Balding, seorang profesor statistikal genetik dari Melbourne, bahwa kita tidak boleh menggunakan hasil tes DNA tanpa pendukung yang lain misal sejarah. Adalah benar ungkapan ini, karena itulah para sadah yang terdiri banyak kabilah berbagai negara juga tes DNA, untuk memperjelas sejarah dan hasil isbat, syahadah nasab mereka. Artinya tetap berbasis data keluarga yang sanadnya tidak kontroversial, lalu ada syahadah nasab dan diperkuat tes DNA. Maka bila Balawi bilang no itu wajar, karena klaim nasabnya hanya sepihak, dan belum dapat syahadah nasab dari nakobah dunia. Ini tentu saja kita tidak perlu bicara hasil tes DNA mereka yang melenceng dari pola mayoritas, di mana haplogrupnya G2, bukan J1. Lebih baik bilang no, daripada diskusi untuk sesuatu yang sudah jelas hasilnya. Ketiga, ada komentar yang berbasis jurnal ilmiah menyatakan, bahwa kromosom Y tidak akurat jadi tolok ukur penentuan garis paternal. Karena lebih cepat bermutasi, sebenarnya ini penyesatan, karena artikel tersebut berkaitan dengan teori, bahwa kelak kromosom Y laki-laki akan punah karena banyak faktor. Namun teori ini bukan untuk jangka waktu ribuan tahun, namun jutaan tahun yang akan datang. Artinya, sebagai teori ini masih akan lama terjadi kepunahan tersebut. Dan ketiadaan kromosom Y akan diatasi oleh beberapa kromosom autosomal,
yang mampu menghasilkan gen maskulinitas sendiri tanpa bantuan kromosom Y. Ini konteksnya bukan untuk uji garis keturunan laki-laki melalui deteksi kromosom Y, melainkan daya tahan kromosom Y yang sangat kecil tersebut dalam bertahan hidup menghadapi ganasnya kromosom X pasangannya yang jauh lebih besar, meminjam analogi Matt Ridley dalam genom. Justru para ahli genetika sepakat bahwa kromosom Y lebih stabil dan terdeteksi lebih jelas untuk menentukan garis keturunan laki-laki. Karena seorang pria menerima kromosom Y dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya, demikian seterusnya. Sementara kita menerima kromosom X dari ibu kita, yang mana itu merupakan kombinasi dari ayah dan ibunya. Keempat, adanya mutasi yang bisa mempengaruhi misalkan lingkungan, makanan, faktor ibu, dan lain sebagainya. Mulanya penulis berharap akan mendapat pencerahan terkait jenis-jenis mutasi, apakah mutasi gen atau kromosom, ataukah jenis-jenisnya, misalnya delesi dan insersi, dan penyebabnya spontan ataukah induksi. Bahkan akan mengulas konstanta laju mutasi pada kromosom Y misalnya. Namun yang diambil contoh adalah kasus mutasi gen akibat minum susu terus-menerus, laktotoleran. Intinya makanan bisa menjadi penyebab mutasi genetika. Ini benar untuk satu sisi, bahwa tubuh akan beradaptasi dengan lingkungan atau makanan yang terus-menerus masuk dalam tubuh kita. Misal kornea mata yang mengalami sedikit penerimaan cahaya, lama-kelamaan warnanya akan memucat. Itulah kenapa mata coklat hingga biru muncul di daerah yang subtropik hingga kutub. Dan ini terjadi dalam waktu yang tidak sebentar. Juga bagaimana tubuh beradaptasi agar di usia tertentu tidak sakit perut, misal mengkonsumsi banyak susu, seperti kasus di New Zealand sebagai penghasil susu, maka masyarakatnya meminum susu dalam konsumsi yang banyak, berlimpah dan harian. Tapi yang bermutasi ini organ pencernaan yang berusaha adaptif, agar tidak sakit menerima asuhan susu terus-menerus. Bukan akan merubah kromosom X atau Y sekaligus. Sehingga uji DNA akan melenceng dari garis leluhurnya. Kelima, yang paling fatal adalah ambigu, mengakui bahwa tes DNA sangat akurat dan valid untuk uji paternity test, pembuktian pelaku kriminal, menelusuri korban bencana alam atau perang, dan kepentingan imigrasi. Artinya untuk uji jangka pendek sangat akurat, namun untuk menelusuri jejak leluhur yang ribuan tahun sangat diragukan akurasinya. Baiklah, sebelum diberi artikel pembanding kita bermain akal sehat. Akurasi untuk menentukan hubungan ayah dengan putranya adalah 99,99%. Lalu anak dengan cucu juga 99,99%. Demikian seterusnya ke bawah. Kira dalam 40 generasi, mungkinkah jadi berkurang jauh pergeseran keakuratannya? Silakan dijawab dengan logika waras. Sisi positif dari pemateri yang layak dijadikan pesan kebajikan. Namun penulis harus jujur dan menyampaikan apresiasi kepada pemateri dari Ba'alawi. Tetap banyak hal positif yang harus menjadi catatan. Pertama, memberikan dampak atau efek yang sangat baik bagi negara, untuk tidak tinggal diam lagi. Karena sudah mulai berwacana di banyak bidang, tidak saja tinjauan kitab nasab, tapi juga mengarah kepada ilmu sains terutama genetika. Apabila tidak segera hadir, dikhawatirkan ketinggalan kereta bagi stabilitas di kalangan umat Islam. Kedua, pemateri sangat santun dan berlaku ilmiah, di mana setiap argumentasi dengan data ilmiah. Seandainya pendidikan, ilmu, adab dan makom mulia bisa merubah nasab seseorang secara biologis, maka manusia-manusia berkualitas lebih layak jadi cucu Nabi, daripada yang cucu asli tapi jauh dari cahaya kenabian. Dan ketiga, banyak pesan mulia dari yang bersangkutan. Seperti kesadaran akan nasab itu bukan pilihan namun takdir, maka harus menjadi sumber motivasi memperbaiki diri. Atau kecaman akan kebanggaan nasab yang malah berujung dengan merendahkan orang lain. Dan keprihatinan akan maraknya kapitalisasi nasab, di mana ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan materi dengan menjual nasab leluhurnya. Membawa hikmah sehingga banyak pihak mau belajar nasab maupun tes DNA. Para sadah, keturunan Nabi selalu melebur, menyatu dengan masyarakat, bahkan harus membawa kebaikan. Tanggapan penulis, apakah dengan melebur dan membawa kebaikan ini termasuk diakhirinya politik rasis, misalnya kaidah pernikahan berkafaah? Ataukah membawa kebaikan ini seperti yang diajarkan para wali songo, yang santun dan membumi? Tidak melakukan caci maki dan meminta penghormatan berlebihan, hingga cium kaki. Wallahu alam,